Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita ada di kandang sapi breeding. Oke, buat teman-teman dimanapun ada berada, mudah-mudahan saat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu sukses dalam menggapai cita-citanya. Buat teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Nadilang At-Tahir, mohon dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru, updatean terbaru dari Nadilang At-Tahir. Pada kesempatan video kali ini ada salah satu indukan super yang tadinya untuk mencetak pedetan super. Dan di sini buat teman-teman, sapi indukan ini sudah pernah melahirkan satu kali beranak, dan di sini buat teman-teman harus lebih hati-hati lagi. Ini memang saya beli sapi ini antara dua pilihan. Intinya saya membeli sapi ini enggak beranggapan sapi ini bunting, namun karena gemuk nantinya memang saya mengambil di dalam dunia bisnis. Baik itu bunting ataupun tidak, tetap saya jual ya. Oke, buat teman-teman, dan ternyata sapi ini adalah salah satu ciri-ciri sapi indukan super dengan perut yang besar dan sapi yang klimis. Itu belum tentu bunting ya teman-teman. Dan ini salah satu contohnya, teman-teman harus lebih hati-hati jika teman-teman membeli sapi di tempat teman-teman ataupun di daerah teman-teman sekalian, dimanapun ya. Buat teman-teman waspada, dan memang harus ada perjanjian kalau memang teman-teman nyari sapi yang positif bunting, apalagi yang menjualnya bilangnya bunting, yaitu dengan cara dirogoh. Dan ini teman-teman, ini adalah salah satu ciri-ciri sapi sudah angkatan majer yang sudah tidak mau lagi untuk produksi. Namun sapi ini tidak mengatakan saya majer, namun ini masih bisa untuk kita jadikan salah satu indukan. Namun di sini saya bercerita sapi ini seperti bunting namun belum bunting ya teman-teman. Karena begitu datang ke kandangnya Nadilang At-Tahir, sapi ini birahi dan minta di IB, dan akhirnya memang tidak saya IB karena memang ada teman yang nyari sapi untuk disembelih. Jadi ini saya tawarin dan alhamdulillah ini sudah jadi, nanti kita antar. Oke, buat teman-teman, sebelum kita antar, ini salah satu contoh ciri-ciri sapi yang seperti bunting, kebuntingan di usia 4-5 bulan tuh seperti ini, namun ini kosong ya teman-teman. Nah, boleh teman-teman dilihat postur tubuhnya itu sangat-sangat jos gandos ya. Itu nampak suatu kebahagiaan buat kita semua ya. Kalau memang kita nyari sapi bunting terus bagus seperti ini, harapannya bunting. Dengan ngelihat sapi yang seperti ini pasti kita beranggapannya tuh bunting. Dan ini tadi teman-teman habis ngeluarin pelu-pelu ya teman-teman, habis ngeluarin sekian banyak pelu-pelunya. Dan ini birahi lagi teman-teman di kandangnya Nadilang At-Tahir. Dan ini memang kalau orang yang belum tahu ciri-ciri sapi bunting itu seperti apa, dan ciri-ciri sapi majer ataupun seperti bunting dan tapi nggak bunting itu seperti apa, dan ini salah satu contohnya ya teman-teman. Karena kenapa? Sapi ini posturnya itu sudah kelaki-lakian ya, sudah gagah seperti itu, namun ini sudah tidak bunting ataupun tidak bunting teman-teman. Karena kenapa? Postur tubuhnya tuh udah seperti udah maco lah ya, seperti itu teman-teman. Nah di sini teman-teman, kalau kita deketin ya sapi ini, itu dia bukan untuk menghindar, namun dia malah degek seakan-akan mapan untuk seperti mau dinaikin oleh si pejantannya ya teman-teman. Tuh dia degek ya, dia tuh punggungnya tuh dilenturin seakan-akan biar dia itu lebih pendek daripada si jantannya, seperti itu teman-teman. Nah ini salah satunya ya. Tuh badan oke banget ya, masuk banget kayak bunting. Terus di belakang
sudah memenuhi syarat, namun sapi ini tidak bunting. Tuh ya teman-teman, dia degek ya, dia degek seperti suruh dinaikin lah, seperti itu. Nah ini buat teman-teman salah satu contoh. Jadi buat teman-teman harus hati-hati jikalau teman-teman memilih indukan, apalagi berkeniatan untuk mencari sapi yang bunting positif untuk dikembangbiakin ataupun diternak ya, seperti itu. Karena contoh yang seperti ini memang terkadang kita ketipu ya teman-teman, karena postur tubuhnya bagus dan badannya juga bagus seperti bunting, terus ya kita memang ada niat untuk beternak sapi dan kemungkinan besar ya teman-teman percaya kalau sapi ini bunting. Namun alhamdulillah kita memang cerita apa adanya, jadi kita nggak untuk memberikan muluk. Namun di sisi lain saya mengatakan sapi ini belum gagal produksi, namun masih bisa di IB kembali dan masih bisa untuk beranak lagi. Jadi teman-teman masih bisa untuk dijadikan salah satu indukan di kandang teman-teman semuanya teman-teman. Oke. Nah jadi buat teman-teman, ini adalah salah satu contoh buat dijadikan salah satu indukan. Namun karena memang ada teman saya yang nyari untuk dibuat acara, jadi nggak saya suntikan memang ya. Buat apa? Karena memang mau disembelih seperti itu. Jadi ini saya ulangin lagi, tidak mengatakan sapi ini untuk gagal total dijadikan salah satu indukan, namun ini masih bisa ya teman-teman. Ini masih bisa dijadikan salah satu indukan untuk dijadikan mengambil anakannya dan mudah-mudahan bisa melahirkan pedetan-pedetan super. Karena kemarin anakannya ini memang bagus banget, anakannya jantan dan anakannya tuh sudah terjual duluan. Ini indukannya masih belakangan dan alhamdulillah hari ini juga kita antar. Oke, buat teman-teman itu adalah salah satu contoh ciri-ciri sapi seperti bunting namun tidak bunting. Buat teman-teman sekali lagi, buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Nadila Ngatahir, mohon dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru, updatean terbaru dari Nadila Ngatahir. Dan kantong susunya teman-teman masih ada isinya, ini belum kempet banget. Kalau sapi majer itu kempet ya, dia kempes banget, namun sapi ini masih berisi ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman ini salah satu contohnya. Jadi buat teman-teman lebih harus hati-hati lagi kalau memang berkeniatan mencari sapi yang sudah positif bunting, apalagi yang punya itu menjanjikan bahwa bunting itu harus ada bukti ataupun dirogoh dulu oleh si dokter baru teman-teman beli. Namun kalau memang masih mengatakan kebuntingan di usia 3 bulan ke bawah, itu masih kita belum percaya banget kalau memang belum ada bukti dari dokter. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru, updatean terbaru dari Nadila Ngatahir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap mas bro. Tuh. Super panjang ya teman-teman, tapi sayang ya gak bunting. Dan ini kita sepil ya teman-teman, di kandang Nadila Ngatahir ini ada sapi Doro Belgian Blue ya. Ini nanti kita terangin kapan-kapan. Ini optimis saja ya teman-teman, buat dijadikan salah satu nanti contoh buat daerah di Tubaba ataupun subscribernya Nadila Ngatahir yang untuk mempunyai sapi Belgian Blue itu bisa bunting atau enggak dan bisa melahirkan atau enggak ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah saya bangga banget punya sapi ini ya, punya sapi Belgian ini saya bangga banget.
Pokoknya mantap. Ini banyak yang nawar teman-teman saya dan juga petani-petani yang ngelihat ke sini itu banyak yang nawar sapi ini, namun nggak saya kasih. Nantinya akan dijadikan salah satu contoh di YouTube saya ataupun di Facebook saya buat teman-teman bahwa sapi Belgian itu bisa melahirkan atau tidak dan bisa bunting atau tidak. Nah, ini teman-teman. Dari belakang, Jos gandos ya teman-teman, Belgian Blue. Ini nanti kapan-kapan kita jelasin bunting atau tidak.